Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi kita berjumpa di ibadah Sekolah Minggu GKI Bintaro Utama. Hari ini Kak Debbie akan menemani adik-adik Sekolah Minggu. Tapi sebelumnya Kak Debbie mau tanya nih, adik-adik semua udah mandi kan? Udah segar? Oke, bagus. Adik-adik udah sarapan? Wah, pintar semuanya. Berarti nanti ketika kita mengikuti ibadah sekolah minggu udah nggak ada yang sambil makan-makan lagi ya, supaya kita fokus untuk beribadah. Oh iya, gadgetnya selain yang dipakai untuk ibadah sekolah minggu online disingkirkan dulu ya. Mainannya juga, bonekanya, robot-robotannya disingkirkan dulu karena kita mau beribadah sekolah minggu. Jangan lupa, semuanya udah bawa Alkitabnya kan? Ada yang belum? Oke, diambil dulu ya, karena nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya udah ready? Udah? Oke, sebelum memulai ibadah, mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih mempertemukan kami di ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan, kami mau bernyanyi bersama-sama memuliakan nama-Mu. Kami mau berdoa, mau mendengarkan cerita firman Tuhan, dan mau mengikuti aktivitas. Biarlah Tuhan yang boleh hadir di sepanjang ibadah sekolah minggu hari ini. Kami mau menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, supaya kita lebih semangat, kita mau memuji Tuhan, kita mau pemanasan dulu ya. Pemanasannya sambil perenggangan otot-otot badan kita, supaya lebih fleksibel. Pemanasannya gini adik-adik, yang tahu huruf ini apa? Huruf L. Kita mau bentuk badan, bukan badan, kita mau bentuk tangan huruf L. Seperti ini. Oke, adik-adik di rumah ikutin ya. Sambil berdiri. Pintar. Huruf L. Tangannya yang satu sebelah sini, yang satu lagi di atas. Kemudian huruf O. Gimana huruf O? Huruf O, ya, melingkar seperti ini. Pinter. Selanjutnya huruf V. Huruf V gimana? Ya, tangannya seperti ini nih, seperti segitiga terbalik. Pinter semuanya. Selanjutnya huruf E. Huruf E, tangannya sebelah sini, kepalanya dimiringin, sama satu lagi, mirip huruf E ya. Tadi ada L, O, F, E. Kita mau nyanyi lagu apa? Coba. Iya, lagu L, O, V, E. Pinter. Ngomong-ngomong, L, O, V, E artinya apa? Artinya cinta. Kita semua, anak-anak Tuhan, butuh cintanya Tuhan setiap hari. Kita mau bernyanyi dengan semangat LOVE sambil berdiri ya. L-O-V
Adik-adik boleh duduk kembali. Wah, semangat banget ya nyanyinya. Sekarang Kak Debbie mau tanya nih, adik-adik yang udah sekolah siapa aja? Wah, ada yang udah sekolah, ada yang belum ya. Adik-adik yang liburan sekolahnya udah selesai siapa? Wah, berarti udah pada masuk sekolah ya. Ada yang udah masuk sekolah, ada yang belum. Wah, ada adik-adik di rumah yang sudah bersekolah, ada juga yang belum ya. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun ajaran yang baru. Liburnya udah selesai. Kakak mau tanya nih, ada nggak adik-adik yang kalau dibangunin mama papanya mau berangkat sekolah online, tapi males-malesan, aduh masih ngantuk? Ada ya? Padahal mama papa bangunin kita supaya kita dapat segar mengikuti kegiatan belajar. Ada nggak ya adik-adik yang ketika gurunya menerangkan tapi malah main gadget? Nggak apa-apa, nggak dilihat gurunya. Ada? Wah, itu kira-kira baik atau buruk ya? Iya, nggak baik, karena kita jadi tidak fokus mendengarkan guru kita. Nanti pelajarannya jadi tidak bisa kita mengerti dengan baik adik-adik. Ada nggak adik-adik yang kalau makan, makanannya dibuang-buang? Wow, ternyata adik-adik di luar sana masih banyak teman-teman kita yang belum bisa mendapatkan makanan seperti yang bisa kita nikmati setiap hari. Jadi sebaiknya kita jangan buang-buang makanan adik-adik. Kita harus bersyukur karena kita boleh menikmati makanan dan minuman setiap hari. Selain itu, ada nggak ya adik-adik di sini yang kalau dikasih PR sama ibu gurunya, bapak ibu gurunya, tapi nggak dikerjain? Atau minta jawaban teman? Ups, tuh gak baik adik-adik. Atau ada nggak adik-adik yang punya mainan bagus nih, tapi waktu dipinjam sama temennya, sama adiknya, nggak dibolehin? Wow, ternyata kalau kita menulis perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, bisa-bisa panjang banget. Puji Tuhan, Tuhan kita yang adil dan penuh kasih mau mengorbankan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, untuk menebus dosa kita, sehingga kita dimampukan untuk menjadi anak-anak baik setiap harinya. Mari kita bernyanyi, sebab Dia hidup. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan
dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, banyak perbuatan kami yang membuat Engkau sedih. Tapi Tuhan, kami mau mengaku segala perbuatan kami yang tidak baik itu, supaya Tuhan boleh ampuni kami. Kami mau Tuhan setiap hari menjadi anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Tuhan, walaupun sulit untuk menjadi anak-anak kesayangan-Mu, tapi kami percaya Tuhan yang boleh memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita udah mempersiapkan Alkitab ya sebelum ibadah dimulai. Sekarang siapa yang bisa cepet-cepetan nih ya buka Matius 6 ayat 33. Ayo, siapa? Udah ada yang dapat? Matius 6 ayat 33. Kita baca bareng-bareng ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, contohnya seperti apa ya? Salah satu contohnya adalah dengan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, serta mendengarkan Roh Kudus berbicara kepada kita tentang apa yang Tuhan Yesus mau di dalam kehidupan kita. Yang udah nggak sabar pengen mendengar cerita tentang firman Tuhan, yuk kita bernyanyi, cari dahulu kerajaan Allah. Kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi cari dahulu kerajaan Allah sambil memperagakan gerakannya ya. Oke. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Shalom adik-adik. Halo, berjumpa lagi dengan Kak Cika. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dari siapa ya? Penasaran kan? Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, mulutnya dikunci. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kakak yang pimpin ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang memimpin kami, supaya kami bisa duduk tenang, duduk dengan nyaman, dan
bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan semuanya. Adik-adik, sebelum pandemi ini terjadi, tentu kita pernah berkunjung ke rumah seseorang kan? Pasti kita pernah berkunjung ke tempat saudara kita atau ke tempat teman kita. Kak Cika juga pernah loh berkunjung ke rumah saudara Kak Cika. Nah, hari ini kakak juga mau cerita tentang seseorang yang mendapat 3 orang tamu spesial. Wah, siapa ya dia? Yes, benar sekali, Bapak Abraham. Adik-adik, kita tahu ya, Bapak Abraham itu adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Sebagai seorang yang taat kepada Tuhan, tentu saja tidak hanya ditunjukkan melalui perkataan, tapi juga melalui perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi begini nih adik-adik ceritanya. Waktu itu hari sedang panas. Bapak Abraham duduk di pintu kemahnya. Nah, kemah Bapak Abraham didirikan di dekat pohon Tarbanti di daerah yang bernama Mamre. M-A-M-R-E, Mamre. Yuk adik-adik sama-sama kita sebutkan Mamre setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mamre. Nah, betul adik-adik, di daerah yang bernama Mamre. Ketika itu, Tuhan menampakkan diri kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham mengangkat wajahnya dan melihat 3 orang asing atau orang yang tidak dikenal berdiri di dekat kemahnya. Wah, melihat mereka, Bapak Abraham langsung berlari menyambut mereka. Bapak Abraham juga langsung melayani mereka. Bapak Abraham mengambil air untuk membasuh mereka dan memberikan mereka minum. Bapak Abraham juga menyediakan roti loh adik-adik. Dan meminta Sarah atau istrinya untuk menyediakan makanan yang terbaik untuk tamu mereka. Wah, adik-adik, Bapak Abraham ingin memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dia temui. Dengan menyambut dan menerima 3 orang tamunya, berarti Bapak Abraham juga sedang menyambut Tuhan adik-adik. Loh, kenapa gitu Kak Cika? Karena jika kita melakukan apa yang baik untuk sesama kita, berarti kita juga sedang berbuat baik kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu saja bertemu dengan banyak orang. Mereka semua pasti berbeda dengan kita. Bisa saja berbeda agama, suku, budaya, dan lainnya. Nah, menurut adik-adik, bagaimana seharusnya kita memperlakukan mereka ya? Apa kita masih bersikap sopan atau ramah terhadap mereka? Atau justru kita nggak mau main sama mereka? Kita nggak mau menerima mereka? Salah ya adik-adik. Sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, tentu saja Tuhan menginginkan kita untuk bersikap seperti Bapak Abraham,
yang bersikap ramah kepada sesamanya. Abraham menyambut dan menerima 3 orang tamu dengan ramah. Nah, ramah di sini berarti menyambut, menerima dengan sopan dan melakukan yang baik untuk sesamanya. Tentu saja dalam melakukan yang baik untuk sesama harus dengan hati yang tulus. Yuk, kita mencontoh Bapak Abraham ya adik-adik. Mari kita bersikap ramah yang terlihat bukan hanya dari perkataan, tapi perbuatan kita juga. Dengan cara berkata-kata yang sopan, penuh kasih terhadap orang lain, sehingga orang lain senang dan nyaman mendengar perkataan kita. Perbuatan yang ramah juga dapat diwujudkan melalui tidak membeda-bedakan, melainkan saling berteman dengan penuh kasih, sehingga tidak membuat orang lain sedih, tetapi bersuka cita. Oke adik-adik, sekian cerita kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa belajar ya dari Bapak Abraham. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Gimana firman Tuhannya? Seru kan? Kasih dong jempolnya. Oke, sekarang kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Adik-adik ambil sikap berdoa ya. Kakak akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadi anak Tuhan yang ramah terhadap sesama kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, terima kasih Kak untuk cerita firman Tuhan tentang Tuhan menampakkan diri. Kita dapat melihat Tuhan saat kita berhadapan dengan orang lain di sekeliling kita adik-adik. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita dapat menyenangkan hati orang-orang di sekeliling kita. Caranya dengan saling mengasihi, saling tolong-menolong, ramah, dan tidak membeda-bedakan. Di samping Kak Debbie, ada beberapa emoticon. Kita mau menirukan emoticon ini ya. Ya, yang ini gimana adik-adik? Senyum. Oke, coba kita mulai senyum. Senyumnya seperti ini ya. Kalau yang ini, wah senyum juga, tapi senyumnya lebih lebar. Oke. Satu lagi, yang ini. Oh, senyumnya sambil mulutnya terbuka. Selain emoticon senyum tersebut, ada juga emoticon yang ini nih. Gimana dia? Dia cemberut gini ya. Ini ada yang seperti ini. Nih. Wah, emoticon nangis. Kalau yang ini, emoticon marah. Kira-kira adik-adik kalau lagi berbicara dengan teman-temannya, sukanya ngelihat temannya seperti emoticon yang mana? Yang senyum ya, nggak marah-marah. Kira-kira kalau Kak Debbie di sini bicaranya hampir marah-marah, adik-adik tetap lanjut sekolah minggunya atau malah kabur? Iya, anak-anak Tuhan harus
ramah, harus rendah hati, seperti Tuhan Yesus, agar tetap tercipta suasana yang penuh kasih. Ayo adik-adik, kita mau merespon firman Tuhan dengan bernyanyi Rukun Cinta Satu Sama Lain. Untuk lagu Rukun Cinta ini ada gerakannya ya adik-adik. Jadi gini, kalau ada kata rukun, tangannya seperti ini. Rukun cinta. Cinta seperti apa? Cinta seperti ini. Kalau rendah hati kita buat di sini ya, tangannya. Kalau ada kata ramah tamah, seperti ini, tangannya. Oke, itulah maunya Tuhan, gerakannya seperti ini. Itulah maunya Tuhan. Kalau ada kata tunjukkan gini. Tunjukkan. Oke. Kalau ada kata saksikan seperti ini adik-adik tangannya. Saksikan, kepalanya sambil gini, sambil gerak. Kalau ada kata Tuhan minta buktinya, seperti ini ya adik-adik. Tuhan minta buktinya. Oke, bisa ya? Kita coba dulu ya. Rukun cinta, rendah hati, ramah tamah, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Pinter sekali adik-adik. Itulah maunya Tuhan, rendah hati serta ramah tamah. Itulah maunya Tuhan, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Waktunya pengumuman. Hari ini Kak Debbie punya beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, tadam! Selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman kedua, setiap hari Kamis kita mengadakan persekutuan doa online. Adik-adik jangan lupa untuk join ya. Link Zoom-nya akan dikirim di grup orang tua. Pengumuman ketiga, star-nya jangan lupa dibaca setiap hari, oke? Adik-adik pasti belakangan ini pernah mendengar istilah PPKM. Ada yang tahu nggak PPKM singkatannya apa? Iya, pintar adik-adik. PPKM adalah singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Maksudnya apa Kak Debbie? Maksudnya adalah pemerintah menerapkan peraturan untuk membatasi beberapa kegiatan supaya tidak dilakukan dulu untuk mencegah penularan virus COVID-19. Di doa syafaat kali ini, Kak Debbie mau mengajak adik-adik untuk berdoa agar pemerintah kita boleh diberikan hikmat
dari Tuhan untuk dapat menjalankan peraturan tersebut dengan baik, dengan adil, dan dengan bijaksana. Kita juga berdoa untuk orang-orang, untuk masyarakat yang terdampak langsung dari pemberlakuan PPKM ini. Adik-adik, banyak dari teman-teman kita yang karena PPKM tersebut belum bisa melaksanakan kegiatan mereka, sehingga mereka tidak bisa bekerja dan tidak bisa mendapatkan uang yang cukup untuk membeli makanan. Kita berdoa juga supaya kita semua di dalam masa PPKM ini boleh tetap menjalankan protokol kesehatan, dan supaya kita semua tetap sehat dan sukacita di tengah pandemi ini. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh berdoa syafaat. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami, di mana saat ini pemerintah kembali memberlakukan PPKM darurat. Tuhan yang kiranya memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami agar dapat menjalankan peraturan PPKM tersebut dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini mengalami kesusahan di tengah PPKM ini. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh menjadi sandaran mereka selalu. Biar Tuhan yang juga boleh memberikan pertolongan kepada mereka melalui orang-orang di sekitar mereka, seperti firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, kami sebagai masyarakat, kami mau Tuhan tunduk kepada pemerintah. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberikan kami kebijaksanaan supaya kami dapat mengikuti peraturan tersebut dengan baik dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan yang boleh sembuhkan bumi ini dari COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun sepanjang seminggu ini. Biarlah Tuhan yang boleh berkati teman-teman kami agar di pertambahan usianya boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin takut akan Tuhan. Tuhan yang boleh berkati keluarga mereka, Tuhan juga yang boleh berkati sekolah teman-teman kami, dan juga Tuhan yang senantiasa ada di sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Apakah adik-adik semua sudah mempersiapkan persembahannya? Pinter, sudah ya semua. Nanti persembahannya boleh dititip ke papa mama supaya bisa diantar ke gereja. Kita mau mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Berilah yang Baik. Sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kak Debbie senang deh, karena adik-adik dari awal, pertengahan, sampai akhir tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini.
Tapi jangan lupa ya, setelah berdoa nanti kita akan lanjut mengerjakan aktivitas. Sekarang kita mau berdoa. Gimana tangan? Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat erat-erat, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu dengan penuh sukacita. Terima kasih karena kami boleh bernyanyi memuji nama-Mu. Hari ini kami juga boleh mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, bahwa Tuhan bisa menampakkan diri kepada kami melalui orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur karena kami boleh selalu bertemu dengan Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami boleh belajar mendoakan orang-orang lain di sekitar kami. Kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas. Biarlah Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu GKI Bintara Utama minggu depan ya adik-adik.